Nah, penari itu harus menjadi kerja empirik, bukan kerja katanya atau kerja copying, copy paste atau teori, nggak bisa. Kan sekali lagi, bahasa tari itu adalah bahasa para dewa menurut saya. Berani ngomong, berani mengeluarkan statement, berani punya pendapat, apalagi diwartakan ke dunia ini pasti duwe lakon pitukon sing mestine jane ora kena tinuku mung bondo sing wujud kasat mata, tapi sebenarnya ini hubungan kasanah mikrokosmos, baik itu mata pertama, mata batin, mata hati, dan mata dewa, dan mungkin lebih tinggi. Jadi teba wilayahnya itu tidak hanya mung kasat mata, tapi orang mung perkara sing isi kekebaan isi ning kosong juga sampai kosong tanpa batas. Ini karena apa? Orang yang meditasi dengan aliran olah rasa untuk menciptakan sesuatu karya ini nantinya akan menjadi lokal jenius. Nah, ya ini monggo sekarang monggo jenengan badhe cerita ngalor ngidul, pun monggo ngoten mawon. Ya. Matur nuwun Mas Wahyudi. Ya, menarik tema kali ini, olah rasa di dalam kaitan tari. Tari, kenapa saya ngomong di awal? Tari karena mengikuti barat ya, dance, tari. Tapi sebenarnya kan kalau kita ngomong tari lebih dalam lagi. Beksa, hambek ing rasa. Jawa, karena saya basicnya juga dari belajar tari Jawa, itu membabarnya bukan tari lagi, tapi beksa, hambek ing rasa. Ketika ngomong nafas rasa, rasa yang bernafas, maka mau nggak mau kita ngomong kejiwaan, kita ngomong kondisi pikiran, kita ngomong rasa di sana. Kita ngomong sangat kompleks yang berlapis-lapis di dalam satu momentum. Detik itu, saat itu ketika kita menari. Jadi ngomong beksa, joget, hambek ing rasa. Bagaimana cara kita bernafas dalam menari? Bagaimana kita menuding? Kaitannya akhirnya dengan meditasi. Artefak yang tertinggal dalam tari Jawa itu adalah Candi Borobudur. Di mana posisi Siddhartha Gautama, patung-patung yang di dalam kotak-kotak itu, di lingkaran-lingkaran. Ya, di dalam kotak, kalau kita ke Borobudur dalam stupa yang bolong-bolong itu sebenarnya ada 7 mudra, tapi yang di situ 6 posisinya. Tari Jawa itu mau awal itu ada posisi silo itu kan sama dengan posisi patung dalam Buddha yang meditasi diam ini. Sama, kita pun kalau mau nari Jawa sebelum seperti ini. Namanya Dhyana Mudra. Itu posisinya patung yang di dalam stupa bolong-bolong seperti ini. Posisi meditasinya. Terus ada juga Vara Mudra, itu posisi seperti ini, patung di dalam. Terus ada juga Bumi Sparsa Mudra, itu bagaimana sumpah pada bumi ya, keberanian yang harus dihadapi. Itu tadi Dhyana Mudra Dewa itu konsentrasi. Kemudian Vara Mudra itu kebajikan dan dharma. Tuh. Kemudian ada lagi Abhaya Mudra, keberanian. Ada yang begini, ada yang telunjuk. Kemudian Abhaya Mudra seperti ini. Kemudian ada lagi Vitarka Mudra, itu seperti ini. Dan yang terakhir adalah Dharma Cakra Mudra, memutar roda kehidupan, roda dharma. Dalam vokabulernya ada, dan juga tarik putri itu ada. Satu contoh, ketika saya ngomong Dharma Cakra Mudra, ini memutar roda dharma. Ini ada di dalam tari sembahan alus. Alusan. Nah, ini sebenarnya kan merubah roda dharma. Ini itu terasa betul, atau kalau lagi jengkeng misalnya. Ini jelas betul persoalan Dharma Cakra Mudra sih. Nah,
Kemudian juga di dalam tari, vokabuler berikutnya adalah adu manis kalau di putri itu, atau di tari alus pamungkas. Nah ini memutar roda dharma. Artinya posisi-posisi mudra, meditasi mudra Buddhis itu diadopsi betul untuk tari alusan abaya mudra. Itu ada di kebiak-kebiak sampur kok di dalam tari alusan biu itu ada. Jadi memang posisi itu masih ada semua. Terus sumpah pada bumi itu pun ada. Bumi Sparsa Mudra itu kalau kita sudah habis silo itu siap, habis dari konsentrasi dhyana mudra, kemudian Bumi Sparsa Mudra itu jelas. Nah, itu menjadi acuan kita, menurut saya adalah sumber penciptaan daripada klasik, tari klasik Jawa gaya Surakarta, gaya alusan dan putri. Maka itu menjadi acuan yang menurut saya sangat kuat. Kemudian kalau kita melihat lagi, apa sih yang terjadi kemudian di dalam proses meditasi itu? Apa sih yang terjadi ketika posisi sedang dhyana mudra? Apa sih yang terjadi di dalam konteks pikiran dengan rasa internal? Kondisi apa yang ada di sana? Nah ini yang menurut saya lebih menarik dicari sebagai sumber penciptaan. Kalau kita masuk ke sana, maka sebenarnya rasa tadi dalam olah rasa, dibukakan pintunya kita untuk memahami apa sih sebenarnya rasa tadi di dalam konteks tari. Sehingga saya berani meyakini itu menjadi kerja empirik saya. Nah, penari itu harus menjadi kerja empirik, bukan kerja katanya atau kerja copying, copy paste atau teori. Nggak bisa. Kan sekali lagi, bahasa tari itu adalah bahasa para dewa menurut saya. Dia bukan bahasa verbal. Kalau di teater jelas, Mas Wahyudi, saya membencimu. Wah, penonton mudeng. Wah, bariki apa ya? Puncak klimaks kemarahan ya apa? Penonton tahu karena ada dialog verbal yang diantar. Nah itu di dalam tari. Saya mau ngomong, Mas Wahyudi, saya membencimu. Ini apa ditangkap? Enggak, itu wong lagi ngopo klugat-klugat. Monggo sik ijen. Nah, nah itu loh. Begitu luasnya teba pemahaman itu, jadi sehingga sulit untuk kita mengerucut memastikan ini pada pemahaman ini. Ajaran leluhur kita punya 3 pemahaman yang menarik dalam konteks belajar tradisi. Jadi sebenarnya di dalam kita belajar, karena tadi para empu ini vokabuler tari itu kan mengacunya kepada alam. Kenapa lahir gajah-gajahan? Kenapa pasti amatan yang luas seorang empu kepada gerak gajah. Kemudian dalam gerak kera, monyet. Kemudian pada gerak empretinaji, ya, seorang burung yang meloncat jalan. Nah, itu kan tidak mungkin si empu kalau tidak melihat binatang yang tentu saat itu ada di hutan. Nah, tidak mungkin dia lepas dari hutannya. Nah, gitu. Atau di kali golek iwak, sekarang golek iwak kan sing neng kali sing mungkin warnane kali rada ora bening neh, jadi tidak bisa menangkap ikan, jadi hanya bisa lahirlah vokabuler itu. Bagaimana gerakan yeksa yang kalau tidak memahami sumber penciptaannya, paling yang terjadi cuma sholah gitu. Sekarang bagaimana kalau kita paham satu contoh, gerakan yeksa itu adalah sebuah pohon randu alas yang tumbang tertiup angin dan akarnya terserabut dari tanah. Nah, imajinasi itu kalau itu kita pahami, maka kita menjadi paham dengan gerak buto. Karena memang dia kayak sesuatu yang paham saya. Nah, ini yang harus kita gali di dalam kaitannya olah rasa, salah satunya. Kemudian juga kita mengenal juga anasir, karena bahasa yang tari yang menurut saya terlalu absurd tadi, maka kita harus mengenali panca mahabhuta. Panca mahabhuta itu angin, air, api, tanah, cahaya. Itu yang ada di luar kita, di makrokosm, dan juga ada di mikrokosm di tubuh kita. Itu salah satu contoh. Nah, bagaimana kemudian kita menyatukan air luar
di luar tubuh kita dengan air di dalam tubuh kita supaya dia nyawiji. Kemudian juga angin di dalam tubuh kita dengan air di luar, angin di luar kita dengan konteksnya nafas, membawa nafas kita pada pensyukuran ilahi kepada ilahi. Itu kuat sekali kaitannya. Nah, itu semua mengajak karena apa? Karena bahasa tari sangat absurd. Absurditas ini mampu tersampaikan dengan bahasa rasa jika kita mengenali Pancamahabhuta. Salah satunya adalah instrumen angin ini. Angin ini menjadi perantara untuk kita menyampaikan rasa kita, seluruh totalitas ketubuhan kita, mimik kita, emosi kita itu disampaikan lewat angin. Sehingga kata yang mau kita ungkapkan mampu dihantar kembali oleh angin masuk ke relung kalbunya penonton. Nah, disinilah bahasa para dewa, Mas. Jadi bahasanya memang bahasa para dewa, Mas, bukan bahasa verbal. Paribasan ini meneng-menengan mumpat doulat-ulatan mudeng kok. Ya, wah ngeri banget kan kalau kita pada level itu. Nah, kalau saya boleh meniru spingnya Mesir. Kepalanya menungso, badannya singo. Bayangkan, singo itu kan binatang itu punya intuisi yang dahsyat. Nek Semeru itu kita belum tahu binatang Mas Medun sih. Nah, itu salah satu insting yang terbangun. Nah, insting yang tanpa pikiran pun berbahaya. Gitu. Insting yang tetap bisa diperdayai oleh orang-orang yang punya pikiran. Ya. Tapi orang yang hanya punya pikiran atau tanpa insting itu ya medeni. Kalkulasinya menjadi mentah dan terlalu verbal tadi. Oleh karena itu hebat Mesir menciptakan pemahaman kepala menungso badannya singo. Sebenarnya kan itu ngejawantahkan bagaimana manusia itu melatih dirinya tidak hanya dalam pikirannya tapi juga instingnya, emosinya. Nah, ini yang sebenarnya di dalam tari justru menyatukan pikiran karo rasanya. Nah, disinilah olah rasa menjadi penting di dalam tari. Wah, itu kok bahasanya sangat absurd sekali. Memang demikianlah orang-orang dulu bicara ini. Jadi apa ya? Tapi bukan berarti tidak ada kita dihantar dengan metode pendekatan mereka. Mereka punya metodenya. Nah, oleh karena itu dengan konteks kearifan tadi, maka menolehlah ke sumber penciptaan tersebut menurut saya. Kenali itu sebagai konteks. Jangan tiba-tiba itu dilupakan terus kita menoleh kepada kebudayaan yang kita pahami, misalnya Eropa, Amerika berbeda lagi, kecuali kalau kita hidup di sana, seumur hidup atau setengah hidup kita hidup di sana, mungkin memahami secara dalam kultur itu, mungkin bisa ya. Jadi kalau tadi di teater, saya kembalikan lagi kalau ngomong kita adalah sahabat, kita adalah teman, itu jelas. Kalau di tari, kita adalah nggak bisa, Mas. Mau ngomong apa? Wah, ini malah atau memang gitu. Rendah sekali dipahami sebagai ekspresi kesenian tari. Itu jadi rendah loh. Friend, nah itu sulit sekali. Sehingga dibutuhkan dramatisasi alur yang akhirnya mengajak orang memahami bahwa titik ini adalah bicara tentang persahabatan yang wigati. Nah, misalnya gitu. Nggak gampang, karena bahasa yang tidak verbal tadi. Nah, bayangkan nek uang Indonesia di level itu, jadi mau menang top, kita mudah nggak? Serah usah ngomong klik semua akan menjadi, tidak usah klik jadi hebat. Dan pasti persoalan yang namanya berbeda suku tadi, kebinekaan itu tidak ada masalah lagi karena kita paham ada apa yang ada di persoalan di Irian, paham apa ada yang ada di persoalan di Aceh dengan pemahamannya sungguh-sungguh, bukan hanya saya NKRI, saya Bhinneka Tunggal Ika, tetapi kita tidak paham yang ada di Aceh apa, yang ada di Irian apa. Nah, dialog itu, Mas, dialog menurut saya ini menjadi dialog kebudayaan sebenarnya. Jadi leluhur kita dalam konteks mengajarkan tari tadi, mengajarkan kita pada konteks yang lebih luas lagi, nation. Dan kenapa Mpu Tantular saat itu sudah ngomong Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa, tidak ada berbeda satu-satu, tapi tidak ada kebenaran yang mendua. Itu karena saat itu ada
penguasanya kan siwa Buddha. Kemudian juga dalam konteks penelitian Islam pun sudah masuk ketika di zamannya sahabat Rasul sudah mengirimkan ke sini utusan-utusan. Jadi sebenarnya kan sudah terjadi dialog itu. Maka bukan tidak mungkin Empu Tantular bicara itu di dalam konteks ini. Nah, disinilah sebenarnya menurut saya olah rasa tidak lagi perlu ngomong teori tentang kebinekaan, karena tidak lagi ngomong tentang Pancasila, karena semua ini mengajarkan kita pada hal yang substantif untuk memahami hal tersebut. Jadi itu menurut saya. Terus nanti tentu dalam pertanyaan kemudian, bagaimana untuk memahami itu? Datang ke Asgar. Bukan saya ini juga ahli dalam konteks itu, tidak. Saya ingin berburu. Tetapi kalau mau datang akan saya tutui. Saya nggak ngomong ahli. Ini kita kok tak tutui nganti jadi. Ya nganti jadi bayarnya larang. Ini beda urusan. Larang ora apa-apa, tapi hasil itu ben iso murakapi. Syukur ning unsure amanah. Nah, ini untuk kemaslahatan. Oh iya betul. Saya setuju. Iya. Ini nggak ada misalnya anaknya pengusaha arep belajar masuk gratis. Ya iya. Nah, ini contoh Iya. Ini sarannya ngei kopi Mas Wahyudi. Lagi gojekan. Nah, ini iya. Tapi bahwa tentu kita siap untuk berbagi. Nah, ilmu itu memang harus dibagikan. Tadi kita gojeknya bayar sebenarnya itu sebuah ruang bercanda. Tapi tentu kita dengan sungguh-sungguh ingin berbagi itu. Toh nyatanya memang kita di sini ya begitu gitu. Kita datang dengan sukarela, dengan keikhlasan, dengan kecintaan kepada bidang yang kita pilih untuk berbagi terhadap mahasiswa lain. Komunikasi bagaimana mandala, bagaimana menyatukan tubuh jagat kecil jagat besar lewat kesadaran ruang di belakang kita. Kenapa saya bilang gini? Teorinya, logikanya begini. Indra kita, mata indra kita yang real ini hanya bisa menangkap 180 derajat, Mas. Luasnya ini. Setengah lingkaran. Kita kehilangan lingkaran setengah lingkaran berikutnya. Nah, esensinya universe, kalau kita melihat Meveu bumi, Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, itu semua lingkaran. Saya nggak ada tuh ngelihat yang kotak spiral gitu, nggak ada. Cuma lingkaran. Artinya, kalau di dalam konteks itu, maka sebenarnya esensi universe adalah lingkaran. Lingkaran itu bisa maknanya luas, seperti gong. Bisa awal akhir atau lingkaran yang tak pernah putus. Gong lah ya gitu tuh, esensi filosofinya. Gong, ya lingkaran yo awal yo akhir, yo awal yo akhir. Nah gitu. Kalau setengah lingkaran tadi, indera kita masuk ke dalam lingkaran. Sampai bisa bayangin, ketika diputar lah ya klotak-klotak. Kalau setengah. Mudah mas saya. Jika setengah lingkaran kita pakai ini. Dia masuk ke lingkaran ini semesta ini. Ketika tubuh kita masuk ke semesta dengan kesadaran setengah lingkaran, ya dikocak semesta, Mas. Ini logikanya. Oleh karena itu, kita harus membangun lagi setengah lingkaran yang berikut. Itu adalah ruang di belakang kita. Ruang ini ruang yang imajinatif, tetapi dia bisa dihidupkan, real. Saya yakin betul itu bisa menjadi real. Jadi imajinasi yang harus dihidupkan. Nah, ki cipta ki mau leluhur ade wis ngajari kono jadi. Nyipta. Sampai iso terbang, iso jadi angin, iso enggak mergo nyipta. Diyakini dengan laku yang sampai yakini. Mantra ya begitu. Nah, mantra di dalam tari saya menyadari ruang belakang saya ini. Dan harus saya ciptakan dia menjadi real, jadi sebuah kenyataan. Yang imajinatif ini kita hidupkan dalam konteks real, maka kita membangun 360 derajat. Yakin mas saya melalui pencerahannya waktu di Candi Suku mendapat itu, dan itu atas arahannya Mas Prapto, Pak Prapto Suradharma. Ya. Tapi yang beda, ya kayak ngono Gus. Orang ngono, orang ngono Gus. Lagi apa ya maksudnya? Tapi mungkin
Kan cara orang melihat kan yang penting pada esensinya. Kuncinya sendiri-sendiri. Paham ya? Kita buka kuncinya sendiri. Nah, kalau Mas Prapto saya nggak tahu cara mendengar, tapi dia menyebutnya amerta alirannya. Kalau saya menyebutnya kesadaran di ruang belakang. Kita ciptakan menjadi real, maka kita mencipta 360 derajat. Jika kita mencipta 360 derajat, maka kita akan menjadi harmoni masuk ke dalam lingkaran semesta. Ini logikanya. Tetapi saya yakin ini kerja yang disampaikan oleh leluhur. Oleh karena itu, di dalam tari Jawa mengajarkan kita pemahaman pada kiblat papat lima pancer. Ngomong kebinekaan itu maka bisa diselesaikan menurut saya dengan pemahaman kesadaran ruang belakang dalam konteks kiblat papat lima pancer tersebut. Jadi sebenarnya ngomong ini adalah ngomong tentang leluhur kita, ngomong tentang ya dulu belum ada kebangsaan, tapi saya yakin ikatan emosi bersama untuk membangun harmoni tadi. Nah, kalau kita tarik dalam ruang modern sekarang, nation, konteks nation, maka ini sebenarnya. Kita nggak lagi ngomong teori Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, ini teori, tapi di mana sih esensi teori itu? Inilah ngomong teori, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan itu beradab, persatuan Indonesia, kayak gitu. Kemudian itu di mana? Itulah Pancasila yang ditulisan. Paham ya? Ketika tulisan kita lipat, di mana itu? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu tinggi. Ada di sini sama di sini, Mas. Itu loh ya. Jadi sebenarnya bernegara, marilah belajar tari ke Asgar. Kaitannya dengan pendopo sebagai ruang arsitektur pertunjukannya ya. Sama. Kalau kita kan di Jawa pendopo, kalau di Eropa itu prosenium. Jadi satu arah. Jelas, karena cara pandang orang Barat jelas ya. Satu arah. Dia mampu memecahkan kesenian tradisi yang apapun, dia bisa pilahkan dialognya, tarinya, itu bisa dia pisahkan dengan konteks keilmuan, mampu dibedah lagi. Karena emang cara pandang dia itu. Kultur mereka itu. Nih kita niru mereka, kita nggak mungkin bisa niru. Orang kita nggak hidup di sana. Darah kita minum air yang nggak air sana. Darahnya kita makannya pari nih gini, jadi sperma, jadi gede lah itu. Beda mereka makannya keju, makannya ngerti ya maksudnya. Itu pun menurut saya berbeda. Mas Rendra itu teater minim kata, hip hop, bebop. Tapi dengan kekuatan ekspresi ketubuhan yang dahsyat. Terus kemudian Master Nur lahir juga Sambita Pancasonanya yang menjadi fenomena saat itu. Tetap mereka mengadopsi pengetahuan Barat di dalam konteks tari, tapi kemudian diadopsi, disambungkan dengan pengetahuan tarinya leluhur kita, empu-empu kita. Dahsyat jadinya. Karena itu akan menjadi jelas ketika pengalaman saya melanglang buana juga, saya mengikuti Mas Prapto menyebutnya sharing art. Pada level itu saya ketemu dengan jagoan di UK, ketemu di Jepang yang juga terkenal. Pada level itu esensinya kesenian itu universe. Dialognya itu dialog rasa yang bisa menjadi universal. Orang dari mana aja itu bisa ketemu di titik itu. Di titik rasa yang saya sebut tadi, tanda petik. Ketika ngomong itu, akan menjadi menarik ketika kita bicara dalam posisi kultur kita. Jadi kan misalnya orang Eropa, dari ngomongnya Eropa, jangan ngomong orang Eropa nih ngomongnya Jawa. Nah saya jadi curiga nanti, ini ngomongin dia. Sama ketika kita keluar, terus kita ngomong Amerika, ini ngomongin dia. Yang lebih indahnya adalah kita ngomong kultur kita. Pengetahuan kultur kita yang kita bawa, kita sharing ke sana. Lebih natural. Persis. Kita tidak bohong-bohongan, tidak fake, tidak palsu, tapi real. Ini loh, neng tradisiku, neng kehidupanku. Wah, mungkin wong kono wiro tuh desani ya. Wong kono misalnya gitu. Tapi untuk saya nggak ada masalah. Orang itu real life. Tapi yang terpenting adalah bagaimana dialog ini, sambung rasa ini terjadi. Nah, di sini pentingnya olah rasa. Pendopo pun begitu. 4 arah mata angin.
Kenapa? Kalau yang tadi prosenium sudah satu arah, penontonnya dari depan. Saya bergerak, saya sadar untuk penonton di depan. Jadi kesadaran saya akan, karena sadar penonton di depan. Tapi tidak demikian dengan pendopo. Ketika saya hanya menyadari penonton saya dari depan, padahal di pendopo ada penonton dari belakang. Kalau saya tidak melengkapi pemahaman kesadaran ruang belakang saya, maka belakang saya jebol. Mesti elek belakang saya. Udah maksud saya? Ya. Karena saya hanya menyadari penonton saya di depan saya. Padahal pendopo ngajari muka itu adalah belakang, belakang itu adalah muka. Samping ini adalah muka, ini juga muka. Semua adalah muka. Dengan pemahaman tersebut, maka menjadi penting kita menyadari, memahami kiblat papat limo pancer dan konteksnya pandopo tadi. Dan esensinya mandala, kalau bisa menyatukan diri dengan ruang, dengan mandala, maka secara otomatis ruang tersebut bisa menyatukan tadi ya, dengan kesadaran lingkaran tadi. Otomatis ruang tersebut akan mengangkat. Tapi kalau kita tidak mampu menyatukan diri, otomatis mas, ruang tersebut menghancurkan. Ini pun bisa dipakai di dalam konteks kepemimpinan. Pemimpinan tidak menyatu dengan rakyatnya, masih akan dibejek-bejek. Banyak sejarah mengajarkan itu. Tapi yang menyatu dengan rakyatnya, wah akan disanjung sampai dia mati. Itu jadi sebenarnya ngomongin bernegara, ngomongin itu dalam konteks kearifan leluhur kita. Ketika tubuh di dalam konteks itu ya saya bilang tadi, bagaimana punya pemaknaan yang dalam sehingga gerak itu menjadi penuh makna. Nah, itu disitulah dialog itu dan angin sebagai instrumen untuk menyampaikan, maka terjadilah dialog tadi, rasa. Nah tinggal kita merasakan apa dalam tubuh kita, pasti akan keluar rasa itu, tertangkap, dihancar oleh angin, masuk ke dalam relung kalbu penontonnya. Karena memang mau kita sentuh adalah kalbu penontonnya, bukan mata. Seni tradisi kita tidak mengolah mata ansih, makanya itu seni tradisi kita mengajarkan tadi tontonan. Sebagai tontonan iya, tuntunan dalam konteks nilai iya, wajib. Kemudian tatanan, bagaimana membangun sebuah peradaban yang terbangun dari nilai-nilai, konsep-konsep nilai yang indah, baik, dan luar biasa tadi. Mungkin dulu Majapahit berkeinginan generasi penerusnya mampu melanglang buana, menjagat dengan membawa pengetahuan-pengetahuan tersebut yang membangun ruang harmonis bersama. Bukan tidak mungkin ruang harmonis dunia yang mau dibangun, tidak hanya ngomong Nuswantoro tadi. Jadi sekali lagi olah rasa itu menurut saya sangat penting, karena itu yang mengolah jiwa kita, pikiran kita, membangun sesuatu yang clear, jelas pada sumber penciptaan leluhurnya. Sangat luar biasa. Jadi penjabaran Mas Fajar kembali mengingatkan kita semua, orang-orang seni, akan adanya kesadaran tentang olah rasa. Kalau orang nganggo rasa ora eneng maknana, tidak bisa memvisualisasi seni iki jane maknane apa, tujuane apa. Betul. Kira-kira begitu. Karena menurut saya kesenian yang mengolah hanya konteks fisikal, itu keberhasilannya hanya 40% dari pengalaman saya. Dan itu tidak bisa langgeng. Jelas. Kaya mung jelas. Iki. Nah, oleh karena itu untuk menjadi 80% harus dimasukilah yang namanya rasa. Iya, betul. Di rasa itu maka pertunjukan menjadi 80%. Nah, ini ada lagi. Kalau yang 40% maka dia, kalau penonton itu bagi penonton itu ada memori pendek, memori panjang. Kalau yang pakai physical, istilah saya kategorikan memori pendek. Sebentar lupa. Ya, berarti buat tonton apa tuh lali aku mau Tapi jika kita meletakkan rasa di sana, menjadi 80% dari tontonan, maka dia punya memori panjang. Karena yang disentuh rasa, ketika rasa kita akan menganalisa lewat rasa yang tidak berpura-pura lagi. Kita jujur ngomong terhadap rasa itu. Dan bahkan bahasa rasa kuwi kena nggo nyambung sesama manusia, dengan hewan, dengan Tuhan, dengan setan, dengan makhluk halus, bahkan sampai tingkat kadewatan, bahkan sampai tingkat kosong tanpa batas. Betul, setuju.
Ning, saya tidak ngajak yang rono. Nah, Saya ngajak ke ruang kesenian. Ya, ini artinya Tapi kalau sampai mau ngajak ngomong, tak ajak. artinya kan artinya ini betapa pentingnya tadi kembali ke tadi panjenengan itu kan kembali mengajak kita bahwa duwe rasa pangrasa pinirasa iki sebuah sesuatu mutiara ning mutiara sing iso digopo wae iso jadi teman sejati sing ora bakal ngapusi dengan kejujurannya ya nggih ora iso ngapusi. Makanya kalau udah di level itu berat sekali ngapusi. Upama ngapusi kudu pinter tenan. Kudu canggih. Kudu canggih iya wis ra ngertine lah. Betul. Benar. Nah, kembali ke tadi ke ruang pemahaman tadi, dialog. Iya. Betul. Karena memang ngolah itu tipis. Dimensi itu tipis. Mula saya juga selalu wanti-wanti pada murid-murid saya, mahasiswa-mahasiswa ini. Ojo jadi dukun. Nah, saya bilang gitu ya. Karena emang tipis. Ya, ngolahnya sama. Saya ngajak neng gunung, neng alas, neng laut, gitu kok, Pak. Saya ngajak donga neng Gusti itu. Saya mengajak berdialog dengan tanah, berdialog dengan wit, nyatu. Saya ngajarnya ke sana. Nah, kemudian apa ya? Betul-betul nek itu kita enggak. Jadi gini, kalau kita rodok menggok kemudian akhirnya kita mandek di sisi itu. Dan ya jadi nggak anune bakar dupo karo menyan, kue ya persoalanmu gue bayarnya ujupe gitu ya, bro. Jadi gitu, ngerti ya. Nah, kesenian itu di atas itu, Mas. Jadi melihat kondisi trans itu di atas kesadaran. Nah, ini kesenian lompat lagi. Jadi tuh menungso iki Gusti Allah iki nyiptai menungso wis kuwi maha segalanya. Betul. Hidup kita itu dalam hidup yang bersamaan ruang dunia ini lapis-lapis kehidupan. Ada dunia jin, ada dunia malaikat, ada dunia setan. Itu bersamaan. Dunia roh, dunia menungso satu persatu. Mula kalau memang kita enggak, itu pintunya bisa kebuka, kita bisa masuk gitu. Iya. Nah itu ya. Jadi, tapi di situ untuk mengajak kita menyadari pada sebuah kemahaesaan Sang Pencipta di situ. Kesejatian ya. Betul. Iya. Dan itu hanya rasa juga yang berperan. Iki sejati, iki apus-apus, iki sing asli karo KW ini ki orang ngerti ya. Bagaimana mau menciptakan seni yang adiluhung. Nah, leluhur kita sampai sana. Iya. Betul. Ruang kosong, isi kosong. Iya. Pendopo diciptakan kosong, isi kosong. Dan itu semua adalah tari. Baik itu tari dalam arti direko-reko dengan pikiran, baik tari alamiah. Di mikro itu sistem itu kan tari, ada gerakan yang bersistem. Oleh karena itu, tari akhirnya mengajarkan saya memahami kepada sumber gerak itu sendiri. Nah, ini sumber yang ini gongnya di sini ini ya. Sumber yang menggerakkan. Ya ruang tadi yang saya sebut cahaya maha cahaya. Jadi ruang keilahian. Jadi inti gongnya kan ini ning lakon pitukone wis ora kena diitung. Nek umpama iki lakonmu tak tuku pirang triliun, ndak iso mewakili. Nggak iso, karena pengen ini loh, pengen ini loh tari, dan ini indahnya di sini. Allahu Akbar. Dan kalau orang yang belum pernah istilahnya penghayatan dalam lakon itu, mungkin diarani wong edan nih. Di luar batas pikirannya wong lumrah pikirannya iki butuhe apa to iki wis kok ndak kok sampai sana. Dan yang lebih unik saya pernah itu, jadi ada yang kaget, ya, saya pernah karena orang belajar rasa untuk mengenal, sama kaget ya, orang seni itu punya bahasa, artinya metode khusus untuk mengenal Tuhan ya. Oh iya mas, iya ternyata begitu. Dari basic masing-masing
punya hak untuk mengenal Tuhan. Orang tua ya. Ini bagus. Dan ini leluhur kita tidak mengajarkan membeda-bedakan agama. Ya, dan lebih apa ya? Tetapi saya tidak bilang menyamakan. Tidak, karena ya. semua cara Ya seperti itu punya metode. dengan latar belakang ini, koyong ini iki ojo dianggap orang ngerti Tuhan loh. Orang mengenal Tuhan. Tidak berarti tidak segaris dengan ketuhanannya. Orang kena dikono deh, karena punya bahasa sendiri. Dengan laku-lakon itu kone. Ya karena nek wis ngomong laku-lakon itu wis teruji dengan memilih dan resiko. Di sana tadi dijelaskan secara gamblang bagaimana Roso harus memahami sistem-sistem yang ada. Ngalam sak meniki kudu dipahami. Ora pedhot iki. Beo. Ngrasakne utawa memahami ngrasake yo ngrasa sing dene sisteme menungso tok. Hake menungso kuwi wis pedhot tok. Walah betul. Urung memahami yang lain loh. Kesenian. Ketika kita betul-betul matur nuwun Gusti Allahu Akbar tadi. Ya. Dan mampu membagikan pengalaman rasanya dalam bentuk kesenian. Betul. Ini dahsyat menurut saya. Jadi bisa diejawantahkan dalam satu bentuk yang sudah dipahami oleh orang banyak kemudian. Nah ini kan sebuah dialog. Bagaimana dialog tersebut memahami kepada pemahaman sumber dari sumber gerak itu sendiri. Sumber dari sumber urip itu sendiri. Nah ini yang menarik. Kita kembali ke ruang asga ya. Ngomong metodologi harus ada. Nah yang menjadi sulit adalah ketika ukuran-ukuran kita metodologi barat untuk melihat tubuh ketimuran kita. Ini menjadi kacau Mas kemudian. Ya, bayangkan dan akademis tadi selevel doktor itu belum percaya diri kok. Untuk ngomong empiriknya. Iya. Masih pendapatnya Mas Wahyudi. Saya tulis ini menurut metodologi pendekatannya Wahyudi. Nah, gitu. Terus nanti ini pendekatan metodenya Fajar Satriadi. Metodenya siapa lagi? Ini satu contoh. Artinya sebenarnya kita tidak percaya diri dengan diri kita yang ngomong tentang empirik itu. Kan kesenian leluhur kita ngajarinya empirik. Iya, betul. Bukan katane wong. Betul. Nek basane biyen jenenge kasunyatan. Kasunyatan. Nek cara bahasane nek omong kuwi nek kowe urung iso ndudoi sak benderane kanggo tumrape makhluk liya utawa wong liya nggo nendi wise. Nek kowe ngomong iso nuduhne sing tok omongne A wong liya ya iso ngrasakne rasane A kuwi baru omong. Jadi lek kasunyatan. Lek urung nganggur meneng. Sebab lek ora meneng ku urung ngomong kelatu mare bubar ki kayak anu sistem. Ditanya mboten ngerti jawabannya. Nah, nesu. Manai badhe napa kirim napa titip pesen kalih para-para monggo. Generasi muda, janganlah ragu dengan pengetahuan leluhur kita. Ragu di sini dengan menoleh atau tidak percaya atau menoleh kebudayaan di luar kultur kita lebih hebat. Jangan, karena memang leluhur kita mengajarkan yang tidak kalah hebat dan mengantar pada dialog yang saya sebut universal. Jadi ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka kembalilah menoleh ke tubuh kebudayaan kita untuk kita mengenali, maka akan mencintai. Ketika kita mencintai, maka kita akan betul ada di sana membawa itu. Maka di situ akan lahir namanya cinta terhadap tanah. Lah yo padha dinyatakake ngerteni dunung sejatine ora mung angger wae. Yo wis ben sak karepmu ngecupu sak dhuwur-dhuwurmu. Penting padha orang laleke marang kapibadene marang jati diri ne.